Resilience dari ujung stetoskop ke ruang kebijakan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fitri Meliana, mahasiswi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Klaten. Hari ini saya akan menyuarakan sebuah refleksi penting tentang bagaimana peran perawat tidak hanya menjadi garda terdepan saat bencana terjadi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan manajemen bencana yang lebih tangguh dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bayangkan dalam hitungan detik, bencana datang tanpa peringatan, gempa mengguncang, sirene ambulans meraung, dan tangisan terdengar di antara reruntuhan, rumah-rumah roboh, dan ribuan orang kehilangan rasa aman. Di tengah kekacauan itu ada satu profesi yang tetap bergerak kokoh, membawa pertolongan dan menyalakan harapan. Mereka adalah perawat. Mereka hadir bukan hanya untuk merawat luka, tetapi juga melindungi kelompok rentan dan memastikan setiap kehidupan memiliki kesempatan untuk bertahan. Teman-teman yang saya banggakan, Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana yang sangat tinggi. Berdasarkan buku data Indonesia yang diterbitkan oleh BNPB pada tahun 2025, tercatat 3.472 kejadian bencana sepanjang tahun 2024. Bencana ini mengakibatkan 540 korban meninggal, 11.531 korban luka-luka, dan lebih dari 8,1 juta jiwa terdampak maupun mengungsi. Data resmi ini adalah realitas yang harus kita hadapi. Dalam menghadapi krisis tersebut, peran perawat jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Menurut WHO melalui Komitmen International Nurse Day 2024, menegaskan bahwa perawat adalah tulang punggung pelayanan kesehatan yang krusial dalam membangun sistem yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Namun muncul satu pertanyaan besar. Jika perawat dipercaya mengambil keputusan dalam hitungan detik untuk menyelamatkan satu nyawa, lantas mengapa suara mereka belum cukup didengar saat kebijakan yang menentukan keselamatan ribuan nyawa sedang dibuat? Padahal, perawat adalah garis depan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka mendengar langsung keluhan penyintas dan memahami realitas lapangan yang tidak tertulis dalam laporan resmi. Inilah makna dari The Voice of Resilience, suara ketangguhan dari garis depan. Menurut WHO yang sejalan dengan rekomendasi International Council of Nurse, penguatan peran perawat dalam sistem kesehatan perlu diwujudkan melalui 3 langkah strategis berikut. Pertama, libatkan perawat dalam perumusan kebijakan bencana. Pengalaman nyata di lapangan akan menghasilkan kebijakan tata kelola yang lebih responsif dan tepat sasaran. Kedua, jadikan data kesehatan dari perawat sebagai dasar keputusan berbasis bukti atau evidence-based. Keputusan yang cepat dan akurat lahir dari manajemen informasi mereka yang berdiri paling dekat dengan masyarakat. Ketiga, perkuat kepemimpinan perawat melalui pendidikan kebijakan. Perawat masa depan tidak hanya harus mampu merawat pasien di bangsal, tetapi juga siap memimpin perubahan di ruang strategis. Teman-teman, perawat tidak hanya mendengar detak jantung melalui stetoskop, perawat juga mendengar suara kecemasan masyarakat. Sudah saatnya suara dari ujung stetoskop hadir di ruang kebijakan bencana. Ketika perawat dilibatkan, masyarakat lebih terlindungi dan ketangguhan bangsa menjadi lebih kuat. Hari ini, mari kita pandang perawat bukan sekedar pemberi asuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun kebijakan manajemen bencana yang inklusif. Karena bangsa yang tangguh tidak hanya dibangun oleh mereka yang bekerja di garis depan, tetapi juga oleh mereka yang suaranya didengar dalam setiap keputusan. Karena sejatinya, from handed care to minded lead, nurses the change we need. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.